itu pasti ada biang keroknya itu. Kalau prajurit ya nanti Pak Jenderal bilang kalau prajurit kan turut perintah atasan membela Pancasila dan membela kesatuan NKRI. Nah, masalahnya yang kurang ajar kan yang memanipulasi policy ini kan. Betul. Nah, ini kita balik lagi yang ini Iya ya, balik Pak. yang Terima KPK kasih, ya, terima yang kasih. KPK ini yang lagi seru nih ya. Betul, Novel diduga terus tak terus. lolos tes BIN Bais masuk tim penyusun soal. BIN sama Bais ya yang penyusun soal ya, ini saya kok senang sekali ini. Luar Artinya biasa. orang-orang Ini. Pancasila ini masuk semua kan. Nah, ini yang kita harapkan kan begini kan. Begitu panas makin channelnya makin panas, gerakannya Jokowi juga makin panas. Jadi lihat ya, makin kita panas Jokowi makin panas loh. Jadi kayaknya kita kurang gubrak-gubraknya kurang panas ini. Makanya tadi bilang Pak Jenderal masuk Pak Jenderal, harusnya kan besok. Pak Jenderal udah tidur saya, ayo masuk Pak Jenderal mumpungnya nonton 4.000 biar panas sekalian. Nah, lihat ya, sebanyak 75 pegawai komisi KPK ini ya dinyatakan tidak lulus 75 tidak lulus asesmen ASN itu kan. Pelaksana tugas PLT Biro Hukum Kerjasama Komunikasi BKN Pariono mengatakan pengangkatan pegawai KPK menjadi PNS yaitu dalam UU KPK di revisi 2019 lalu. Berdasarkan itu kata dia para pegawai KPK akan menjadi PNS harus lebih dahulu mengikuti tes wawasan kebangsaan. Ya, Mampus lah. Makanya lu rajin kebangsaan, ikut Pancasila, nasionalisme. kalian Iya, wajib ikut haleluya. channel panas supaya nanti kalau mau jadi ASN sudah auto belajar ya. Kita sudah Haleluya. belajar tes wawasan kebangsaan dan macam-macam di channel panas Pancasilais. Pelaksanaan asesmen kata Pariono prinsipnya menyerupai seleksi penerimaan calon PNS. Bedanya asesmen sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi PNS hanya dilakukan sekali lewat tes wawasan kebangsaan untuk tes PKN bekerjasama dengan sejumlah lembaga BIN sama BNPT juga BAIS. Serem ya. Ya, hingga Dinas Psikologi Angkatan Darat, Psikologi AD. Menurut Pariono sejumlah lembaga itu terlibat mulai dari penyusunan soal hingga menentukan hasil. Namun Pariono mengaku tak mengetahui pihak yang memutuskan untuk melibatkan sejumlah lembaga tersebut. Saya belum dapat informasi tentang ini. Pariono mengakui untuk seleksi penerimaan CPNS pelibatan 4 lembaga itu merupakan hal baru. Sebab dalam tes seleksi kompetensi dasar CPNS pada umumnya keempat lembaga itu tidak pernah dilebatkan. Tetapi jika ada tambahan tes, misalnya tes fisik, wawancara lain dilakukan oleh instansi masing-masing. Jadi ini baru-baru aja ngeri ya. Ini memang nampaknya sudah ada kesadaran dari pemerintah. Tetapi jika ada tambahan tes, misalnya fisik lainnya. Berdasarkan penulisan CNN, pelaksanaan tes wawasan kebangsaan TWK atau asesmen secara rinci diatur dalam peraturan KPK. Dan seterusnya ya. Sementara Pariono belum melihat atau bahkan mendengar materi dan isi soal tes wawasan kebangsaan yang berhasil menjegal 75 pegawai KPK. Ia meminta agar pertanyaan soal itu bisa ditanyakan langsung ke peserta tes. Saya pun tidak punya akses untuk melihat proses maupun hasilnya, termasuk misalnya ada pertanyaan di sana Habib Rizik atau apa saya nggak tahu. Nampaknya ini jebakan Batman ya tesnya itu ya. Nampaknya tesnya itu jebakan Batman. Sebanyak 75 pegawai, 25 diantaranya adalah pengurus inti wadah pegawai KPA dan penyidik senior Novel Baswedan. Ada esai juga Pak Paul. Apanya? Ada esai juga tesnya. Oh, esai juga Jadi ya, esai ya. Betul. Nah Ada itu. esai. Cuma sayang tesnya nggak disebarluaskan ya. Tesnya itu nggak ada di internet ya. Saya tadi coba browsing bentuk tesnya seperti apa, nggak disebarluaskan ya. Ada sebagian yang udah masuk kok Pak Paul. Bentuk ininya, bentuk tesnya. Ada sebagian udah masuk, cuma nggak semuanya. Ada coba nanti saya saya cek coba lagi. share deh kalau ada ya. Saya lagi ya. Kalau bisa di-share ya. Nah, Siap, ini siap. yang tadi nih. Nah, ini kan tadi. Mana tadi ya? Sumber CNN yang ikut dalam tes mengatakan soal-soal dalam TWK lebih banyak mengajukan pertanyaan soal wawasan radikalisme. Misalnya kata dia soal bertanya tentang FPI, HTI, LGBT. Pertama, kenal Rizik apa enggak, terus tanggapan tentang pembubaran FPI dan HTI seperti apa, terus LGBT, aneh juga LGBT dilarang di Indonesia, terus tanggapan saudara seperti apa. Untuk soal-soal itu yang memperkirakan porsinya 70-80% soal dibuat dalam pilihan ganda dan esai. Dengan pertanyaan itu, oleh karenanya mengaku heran belakangan mendengar namanya tak lulus tes, padahal ia menganggap soal-soal terlalu mudah untuk dijawab. Ini jebakan Batman nampaknya ya. Isi sebetulnya tes yang menurut saya itu sangat gampang dan saya pun jadi agak banyak tanya masa nggak lulus. Kira-kira itu jebloknya di mana? Sedangkan untuk soal wawasan kebangsaan, ia justru hanya mendapati lewat soal-soal tentang separatis Papua, soal-soal menyinggung tentang OPM, DITI, IPKI, HTI, dan FPI.
Membaca soal-soal itu yang menduga ada upaya terstruktur untuk menyingkirkan paham ekstrim kanan dan kiri, merujuk definisi spektrum politik di internal KPK. Di sisi lain, ia masih heran dirinya masuk dalam daftar 75 orang tak lulus tes. Karena background saya juga nggak ada radikal kiri, nggak ada radikal kanan. Kan jawabnya gampang banget. Ya, bukan backgroundnya, dia sendiri sekarang sudah menjadi radikal, ya kan? Novel Baswedan, jenggotnya aja udah jenggot radikal. Novel Baswedan buka suara soal kabar tak lolos tes ASN. Penyidik senior KPK mengaku telah mengaku mendapat informasi mengenai sejumlah nama pegawai lembaga anti rasuah termasuk dirinya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan TBK sebagai syarat alih statusnya menjadi ASN. Ia menilai ada upaya dari dalam untuk menyingkirkan orang berintegritas. Ya, iya benar, saya dengar info tersebut, upaya untuk menyingkirkan orang-orang baik. Wah enggak, kamu yang orang nggak baiknya itu justru. Dan berintegritas dari KPK adalah yang lama terus dilakukan, kata Novel. Bila info itu benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri. Wah, kira-kira gitu ya. Ini ketua KPK-nya Firly ya, Firly Bahuri ya. Sumber ini menuturkan ada pemaksaan kehendak dari ketua KPK, Firly Bahuri, yang berencana memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dalam rapim setelah TBK diterima KPK, Firly bersikeras memecat yang tidak lulus ASN, padahal sudah diperingati oleh pimpinan dan pejabat struktural yang lain bahwa tidak ada dasar memecat, kemudian dasar penilaian juga tidak ada indikator yang jelas. Dari sumber internet diketahui bahwa yang tidak lolos ujian terdiri kepala satuan tugas, penyidik, dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti wadah, KPK, sehingga pegawai berprestasi lainnya. Novel termasuk salah satu di antara 75. Sementara Firly enggan menanggapi kabar perihal rencana pemecahan tersebut. Jenderal Polisi Bintang 3 ini hanya menyampaikan bahwa KPK telah menerima hasil tes BKN tetapi belum membuka data. Silakan ke section untuk hal tersebut karena sampai ini pimpinan belum membuka hasil tes wawasan kebangsaan. Hasil tes wawasan kebangsaan diterima section dari BKN 27 April 2021 dan sampai sekarang belum dibuka, ucap Firly. Ya, oke. Silakan Pak Jenderal. Ini Pak Jenderal dulu supaya jangan kejauhan ini. Nanti kita dasmu-dasku lagi. Mana nih Pak Jenderal ini? Ya, silakan Pak Jenderal. Lanjut Pak Jenderal, kubrak-kubrak. Halo. Damai sejahtera tanpa Damai batas sejahtera. kita semua. Amin. Shalom, Pak Topeng, shalom. Saya tadi mau tidur dibangunkan sama Pak Topeng ini masuk. Ya aduh, ya itu tadilah. Saya kan sudah sampaikan manusia unggul abad 21 itu mau berpartisipasi dalam segala hal tanpa pamrih, tidak perlu dibayar. Baiklah, ini yang menjadi topik ini apa malam ini? Jadi bingung saya. Apa topiknya Pak Paul? KPK ini 75 anggota KPK dibredel gara-gara nggak lulus tes wawasan kebangsaan, gara-gara nggak ikut kuliahnya Pak Jenderal Tobing nih di channel Panas Nabi ke-26. Nah, ini yang mau kita bahas. Wawasan kebangsaan. Oh, iya. Nah sekarang salahnya di mana? Siapa yang salah? Ini mereka yang nggak lulus atau kesalahan pendidikan selama ini? Ya kan, memang sejak reformasi itu wawasan kebangsaan itu semakin runtuh. Bahkan apa yang saya terima dulu di Akademi Militer, masalah wawasan Nusantara, ya wawasan kebangsaan, yang menjadi topik dulu di Taruna Akabri itu ada kesatuan ideologi, kesatuan politik, ya Ipolek Sosbud, ya kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Tetapi setelah reformasi, kesatuan ideologinya dibuang. Nah, kesatuan ideologinya dibuang. Nah, tinggallah 4. Nah, sekarang kalau kita menghadapi begini, situasi begini, ini kembali kepada pemerintah. Ada 2 pilihan. Ya, ada 2 pilihan dalam proses pengambilan keputusan seperti saya katakan kemarin, ya kan? Bahwa esensi dari pada kepemimpinan itu adalah
pengambilan keputusan, sedangkan esensi pengambilan keputusan ya karakter dan kompetensi. Nah, sekarang kita mau keputusan pemerintah aja, tinggal ada dua pilihan sekarang ini kan. Nah, mau khilafah atau mau Pancasila, itu aja. Nah, sekarang kalau mau Pancasila, kalau keputusannya Pancasila, itu udah keputusan yang kita sepakati bersama sejak kita merdeka, ya. Sedangkan keputusan untuk memilih khilafah ini kan di dalam dinamika perjuangan mereka-mereka yang masih menginginkan Piagam Jakarta, ya kan? Bahkan saya lihat kemarin tuh Habib Rizik kan ngomongnya gitu, syariah pertama, syariah kedua, syariah ketiga. Jadi sila-sila itu dijadikan syariah, tinggal keputusan pemerintah lah sekarang. Nah, kita kan sudah berubah, demokrasi Pancasila yang dikembangkan pada saat pemerintahan Orde Baru menjadi demokrasi mayoritas khilafah. Nah, ini yang berbahaya. Makanya demokrasi yang dikembangkan sekarang merasa, oh kami mayoritas kok. Makanya dirubah-rubah. Siapa yang merubah itu? Nah, paradigma itu bergeser karena ada orang yang merubah. Tatkala dia menjadi pucuk pimpinan yang berwenang, yang mempunyai otoritas untuk mengubah paradigma itu. Makanya paradigma-paradigma yang berubah itu membuat kita sekarang berbenturan. Makanya paradigma dasmu dasku. Nah, saya mau kasih contoh lah sekarang. Dengan langkah-langkah Pak Paul ini, yang dikerjakan Pak Paul sekarang ini, saya bicara masalah nasionalisme ya. Ya, tetapi apa yang dikerjakan Pak Paul ini sebenarnya sudah merubah paradigma ini. Jadi satu orang saja bisa merubah paradigma. Nah, sekarang kita mau kembali ke paradigma Pancasila atau kita mau kembali atau kita mau masuk ke paradigma baru yang disebut paradigma demokrasi khilafah. Kan mereka, ya saya melihat begini, demokrasi khilafah